Ketika dia melihat Qin Yichen, murid itu tidak bisa membantu tetapi tercengang. Ketika reaksi pertamanya datang, bagaimana bisa rekan junior sekte luar Jinxian Yuansen bergegas ke lantai 10 tanpa pandang bulu? Harus diblokir. Tetapi begitu dia ingin berdiri untuk mencegahnya, murid itu tiba-tiba berpikir bahwa ini tidak benar. Belum lagi apakah lantai 10 bisa diinjakkan kaki. Bagaimana kakak muda ini menginjak lantai 9? Saudara muda, kamu. Murid itu tertegun, dan kemudian dia berbicara dengan sangat bertanggung jawab. Semangat primordial Anda setara dengan surga ketujuh dari Dewa Emas, dan rentang antara lantai 9 dan 10 sangat besar. Ini benar-benar surga. Anda tidak dapat mendobrak dengan gegabah. Tanda seru. Qin Yichen tersenyum tak berdaya. Dia tidak menyangka bahwa murid-murid dari Pil Hall yang diringkas oleh roda surga akan sangat bertanggung jawab. Qin Yichen bahkan berpikir bahwa saudara manusia yang hidup ini cukup konyol. Kakak senior, tidakkah kamu harus memikirkannya? Aku telah bergegas melalui 9 lantai pertama. Tidak bisakah aku pergi ke lantai 10 dan mencoba? Murid itu ragu-ragu sejenak. Saudaraku, saya pikir Anda ingin memasuki pintu batin. Adalah hal yang baik untuk dimotivasi, tetapi Anda harus melakukan yang terbaik. Jika kecelakaan melukai jiwa, bertahun-tahun berkultivasi keras akan sia-sia. Qin Yichen juga seorang alkemis, dan dia secara alami tahu konsekuensi dari trauma dan memahami laut ini jauh lebih serius daripada mengembangkan kekuatan magis Tao. Terima kasih, saudara, atas kebaikanmu. Tapi menurutku lantai 10 tidak membantuku. Murid itu sedikit terdiam. Saudara muda, kamu pasti tidak pernah melangkah ke lantai 10. Mungkin menurut pendapatmu, itu hanya perbedaan antara tingkat pertama. Tetapi jaraknya tidak sebanding dengan tingkat ke-8 dan ke-9. Aku telah diperintahkan untuk tinggal di sini bulan ini, hanya untuk bertanggung jawab atas kalian semua. Kakak laki-laki ingin lulus. Kecuali senior menyetujuinya, kan? Murid yang bertugas tercengang. Kamu tidak benar-benar berpikir kamu bisa mengalahkan saya, bukan? Qin Yichen tersenyum tak berdaya. Dalam hal ini, saudara, Anda tersinggung. Ledakan. Kekuatan spiritual melonjak keluar. Tetapi pada saat pertama, murid itu masih berhati-hati. Karena dia bisa menjaga di sini. Menunjukkan bahwa itu cukup untuk mengejutkan murid luar. Apalagi semangat primordial dari junior ini jauh di belakangnya. Sehingga murid yang sedang bertugas juga sangat tidak berdaya. Karena khawatir tembakannya akan berat. Tugas ini sangat buruk. Ini bukan pertama kalinya akhir-akhir ini. Namun, ketika murid yang sedang bertugas mendesak kekuatan spiritualnya untuk bertabrakan dengan aliran kekuatan spiritual Qin Yichen, seluruh tubuhnya bergetar. Dia menghancurkan aliran, tetapi tersembunyi di aliran adalah pisau yang diubah oleh kekuatan mental, tajam dan tajam. Ledakan. Wajah murid yang bertugas sedikit berubah, dan dia tidak lagi duduk bersila di tengah koridor gantung. Tiba-tiba dia berdiri, ujung jarinya sedikit, kecemerlangannya yang menyilaukan melonjak, dan energi mentalnya melonjak. Om. Kekuatan spiritual Dao Dao melonjak di mana-mana, tetapi kekuatan spiritual Qin Yichen, yang merupakan milik Qin Yichen, bergegas kembali ke tubuhnya seperti kembalinya 10.000 sungai. Saudaraku, bisakah kamu membiarkan saya lewat kali ini? Murid yang sedang bertugas terlihat salah. Pencapaian spiritualmu sangat dekat dengan alam para dewa. Itu tidak benar. Aku merasa kamu bisa menjadi dewa kapan saja. Tapi jiwamu sangat umum dan aneh. Qin Yichen tersenyum. Saya baru saja bertemu dengan beberapa roman. Brother Lao melewatkannya. Murid yang bertugas tidak banyak berpikir, dan tersenyum dan membiarkan Qin Yichen pergi. Ayo, dengan kekuatanmu, kamu pasti bisa bersinar dalam penilaian. Qin Yichen perlahan berjalan ke lantai 10. Tetapi segera setelah melihat Bai Linglong berjalan perlahan, wajahnya masih sangat dingin. Ketika murid yang bertugas melihat ini, dia terkejut. Ini yang lainnya. Sekarang adik laki-laki dan perempuan dari pintu luar. Mereka semua sangat menentang langit. Lantai 10 menara pemurnian. Bum bum bum. Satu demi satu. Seperti naga. Kekuatan spiritual yang melonjak meledak seperti guntur dalam hal ini. Sedikit kecerobohan adalah penghancuran lautan pengetahuan. Dan abunya menghilang. Qin Yichen berdiri di dalamnya. Tubuh ini bukan lagi roh surgawi emas. Dan dia merasakan tekanan. Yang membuatnya berkeringat. Namun, di bawah pencapaian kekuatan spiritual Qin Yichen yang luar biasa. Kekuatan spiritual yang berkeliaran di sekitar naga. Dan bahkan guntur mungkin menjadi lebih lambat dan lebih dapat dilacak, dan pesona yang terkandung di dalamnya semua dimurnikan olehnya. Untungnya, saya bisa menahannya. Selama jiwa tidak dihancurkan oleh satu pukulan, Qin Yichen dapat mematuhinya. Bagaimanapun, kali ini adalah kesempatan langka. Setelah keluar dari roda surga, di mana saya bisa menemukan istana Pil? Di antara mereka, Qin Yichen akhirnya bisa memahami misteri Dewa Jue abadi sejak memasuki dunia jiwa naga untuk menyaksikan leluhur. Harta tak terbatas yang diwarisi oleh leluhur membuat Qin Yichen merasa semakin tidak berarti. Hanya beberapa tahun yang lalu, dia hanya punya waktu untuk berlatih Longwu Fighting Heaven Jue dan Haoyi Universe Jue.
Dan pada saat ini, Dewa Abadi Kaisar Hao Si Jue berguna. Dewa Jue yang abadi, seperti namanya, kesadaran abadi, jiwa yang kekal. Dan kali ini di bawah pemboman Tingwei dan kekuatan mental, kebetulan karakteristik Dewa Jue abadi dimainkan. Meskipun jiwa Qin Yichen dipukul dengan keras setiap kali, selama tidak dihancurkan, dia akan menjadi lebih ulet dan tangguh. Ada Dewa Abadi untuk dipraktekkan. Menerobos Dewa Pil hanyalah masalah biasa. Dan tujuan saya jelas bukan Dewa Pil, untuk memasuki Tao dengan Pil. Bahkan, seni bela diri memiliki kaisar dan kaisar surgawi. Dan di aula alkimia, Jin Xian hanyalah murid luar. Jadi murid dalam, murid sejati. Dan dia akan tua dan senior. Mungkin, benar-benar orang terkenal di dunia. Kekuatan besar dan Dao. Melihat langit dan tempat-tempat yang mengetahui langit, ketinggian dan luasnya bumi. Pengalaman di jalan ini juga membuat karakter Qin Yichen lebih ditentukan, dan jiwanya menjadi lebih kuat setelah masa penempaan ini. Selain itu, meskipun tujuan utama Qin Yichen adalah untuk meredam pencapaian spiritualnya, bagaimanapun juga, tidak peduli seberapa tirani jiwa tubuhnya, itu tidak ada hubungannya dengan dia setelah 3 bulan. Tetapi ini tidak berarti bahwa jiwanya sulit untuk ditingkatkan. Sebaliknya, di Menara Pemurnian, mengandalkan kekuatan spiritual magis dan operasi para dewa abadi. Meskipun jiwa Qin Yichen terkondensasi dan lebih kecil, itu terus meningkat. Majestic. Bahkan di sekitar Qin Yichen, roh primordial terus berubah. Tidak hanya sama dengan tubuh Qin Yichen, tetapi juga tampaknya berubah menjadi alam semesta. Menjadi dunia kecil, yang merupakan misteri menjadi dewa. Qin Yichen menutup matanya dengan bersila, dan tampaknya ada beberapa fluktuasi kekuatan roh di Menara Pemurnian lantai 10. Tetapi pada saat ini, yang pertama tiba-tiba membuka matanya dan melihat ke belakang dengan dingin. Aku tidak berharap kamu ikut juga. Orang yang datang acuh tak acuh dan anggun, itu adalah Bai Linglong. Bai Linglong sepertinya telah memperhatikan Qin Yichen. Dia melihat sekeliling dan dapat melihat bahwa ketika Tingwei turun, dia juga mengertakkan giginya sedikit, seolah-olah jiwa tubuh ini tidak tahan. Tapi setelah beberapa saat, Bai Linglong juga perlahan berjalan ke sisi Qin Yichen, mencari tempat duduk bersila sendirian. Ada orang luar di sini, jadi biarkan kamu pergi untuk saat ini. Lepaskan aku. Qin Yichen tersenyum. Anda mengklaim bahwa Bai Ze adalah ortodoks. Apakah Anda benar-benar memiliki kepercayaan diri seperti itu?